Selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Modern Architecture, the Human Architecture. Baik, selanjutnya. Baik, kita kembali kepada apa itu arsitektur modern. Arsitektur modern merupakan gaya arsitektur yang berkembang pada tahun 1918, yang dimana gaya arsitektur ini memiliki ciri khas desain yang berbeda dari arsitektur dan sangat mengutamakan fungsi bangunan serta memaksimalkan penggunaan ruang secara efisien. Kemudian kita lihat pada timeline pada tahun 1920 berkembang beberapa aliran seperti Expressions, Neo-Expressions, Constructions, Bauhaus, dan DCT. Kemudian pada tahun 1930 berkembang aliran fungsionalisme. Kemudian pada tahun 1940 berkembang gaya minimalisme dan internasional. Kemudian pada tahun 1950-an berkembang aliran Desert of Century Modern. Kemudian pada tahun 1960-an berkembang gaya strukturalisme dan metabolisme. Kemudian pada tahun 1970-an berkembang gaya high-tech, brutalisme, organik, dan postmodern. Kemudian pada tahun 1980-an berkembang gaya deconstruction. Kemudian pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an berkembang gaya aliran parametrik. Kemudian apakah itu human architecture? Baiklah, human architecture adalah gaya arsitektur yang berdasarkan ukuran media statik atau ukuran skala manusia, di mana Le Corbusier menentukan serangkaian ukuran yang dimaksudkan untuk menentukan proporsi serta komponen-komponen bangunan, mulai dari struktur serta tata letak grafis. Kemudian ada obsesi untuk mengembangkan atau membangun harmoni antara ruang dan tubuh manusia, serta melambangkan langkah menuju peningkatan tubuh dunia dalam arsitektur. Dari dimensi tentu memiliki makna yang istimewa seperti ketinggian 2,26 meter sesuai dengan standar pria lengan terangkat yang menentukan dimensi vertikal apartemen unit de habitation di Marseille. Seperti kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Human Architecture, yaitu dengan tokoh Charles Edward Jeanneret alias Le Corbusier, lahir pada tanggal 6 Oktober di La Coque-de-Fonds, Switzerland. Le Corbusier menganut aliran arsitektur international style dan brutalisme. Le Corbusier merupakan seorang yang ahli di dalam teori-teori desain modern. Karya bangunan-bangunannya tersebar di daerah Eropa, India, Rusia, dan Amerika. Dengan timeline pada 1908 sampai 1909, training di Perret Brothers. Pada 1923, publikasi buku Vision Architecture Towards an Architecture. 1931, selesainya Villa Savoie, Boissy. 1945, publikasi buku Modulo. 1952, selesainya Unité de Habitation, Marseille. 1954, kunjungan pertama ke Vermini. 1955, selesainya Chapelle Notre-Dame du Haut in Ronchamp, Prancis.
1960 selesainya Dominican Monastery of Saint Mary de la Tourette in Évreux-sur-Yabresle, Prancis. Pada 1955 sampai 1965, konstruksi Candikart, India. Pada 1961 sampai 1965, konstruksi Maison de la Culture Féminine. Pada 21 Mei 1965, kunjungan terakhir di Vermindi. Dengan 27 Agustus 1965, meninggal dunia di Roquebrune, Cap Martin. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang dicetuskan oleh Le Corbusier. Yang pertama yaitu ada pilotis. Pilotis adalah pengganti dinding pendukung dengan grid kolom beton bertulang yang menyandang beban struktural yang merupakan dasar dari estetika baru dari bangunan tersebut. Selanjutnya ada the free design of the ground. Pada bangunan ground, dinding pendukung tidak mempengaruhi bentuk lantai atasnya, sehingga pada lantai ground terdapat kolom-kolom yang terlihat. Selanjutnya ada the free design of facade. Fasad pada bangunan yang dicetuskan ini tidak terikat pada struktural bangunan tersebut. Selanjutnya ada the horizontal window. Penggunaan bukaan yang horizontal sehingga pencahayaan dapat masuk ke dalam bangunan secara merata dan keseluruhan. Selanjutnya ada prinsip roof garden, di mana atap dari bangunan tersebut difungsikan sebagai taman dan juga untuk area pelindung atap. Selanjutnya ada karakteristik dari international style, di mana yang pertama yaitu radikal dalam penyederhanaan bentuk, yang kedua penolakan terhadap ornamen, transparansi konstruksi, penggunaan material struktur atau fabrikasi, menggunakan bentuk-bentuk geometri, jendela tersusun secara garis horizontal dan bentuk suatu garis beraturan, meminimalisir ornamen, bentuk mengikuti dengan fungsinya tersebut. Selanjutnya ada karakteristik dari gaya arsitektur brutalisme. Bangunan yang super besar, monolik atau sebuah kesatuan yang sulit diubah. Tampilan monoton kotak-kotak dengan gaya geometri yang kaku dan penggunaan beton tuang dengan skala yang besar. Secara umum dikenal dengan permukaan yang kasar, tidak selesai, bentuk tidak biasa, material terlihat berat, garis yang tegas, dan jendela yang kecil. Biasanya material menggunakan beton, bata, kaca, baja, dan batu pahatan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ialah timeline dari karya arsitektur Le Corbusier. Yang pertama ialah pada tahun 1925 terdapat Villa La Roche di Prancis. Kemudian pada tahun 1928 Villa Savoy. Lalu pada tahun 1946 Corbusier House, Unit the Habitation. Lalu pada tahun 1951 Palace of Assembly. Kemudian pada tahun 1995 Notre Dame de Haut. Selanjutnya pada tahun 1999 The National Museum of Western Art. Kemudian pada tahun 1960 Couvent Saint Mary de la Tourette. Lalu pada tahun yang sama juga terdapat Saint Pierre. Kemudian tahun 1965 Maison de la Culture. Lalu pada tahun 1967 Pavillon Le Corbusier. Kemudian untuk Villa Savoy dibangun pada tahun 1928. Villa Savoy adalah salah satu kontribusi paling signifikan untuk arsitektur modern di abad ke-20. Karya Le Corbusier ini selesai pada tahun 1929. Secara konseptual, mendefinisikan rumah sebagai entitas mekanis. Villa ini merintis karena dengan jelas merangkum 5 poin arsitektur
Le Corbusier yang dirumuskan pada tahun 1927, yaitu pilotis atau kolom. Digunakan untuk mengangkat dasar bangunan, tidak adanya dinding, pendukung internal, jendela pita horizontal yang panjang, fasad yang bebas dari struktur penahan beban, dan atap datar yang bisa difungsikan sebagai taman atau teras. Untuk penerapan prinsip New Architecture pada bangunan Villa Savoy, yaitu masa lantai dasar dan lantai atas, kemudian fasad bangunan, fungsi bangunan, kemudian superstruktur menggunakan pilar, dan yang terakhir penggunaan jendela horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proyek kedua ada Villa La Rose yang dibangun pada tahun 1923 sampai 1925 yang berlokasi di Paris, Prancis. Villa Rose adalah intisari dari pendekatan modern Le Corbusier terhadap perumahan. Villa bertindak sebagai ruang pameran untuk koleksi karya seni avant-garde Mr. Mrohe dan merupakan kumpulan murni volume spasial yang menghubungkan program ganda berdomisili dan galeri. Nah, penerapan prinsip Le Corbusier pada bangunan yang pertama itu ada masa lantai dasar dan lantai dasar atas yang berbeda, dan kedua ada fasade bangunan yang mengikuti fungsi bangunan, yang ketiga ada superstruktur yang menggunakan pilar, dan keempat ada penggunaan jendela yang horizontal. Nah, penerapan prinsip Le Corbusier pada interior bisa menggunakan skema warna polikromatik mulai dari abu-abu gelap, biru jernih hingga sienna pucat. Yang kedua ada fasad yang seluruhnya putih, langit-langit warna internal yang cerah menyelaraskan yang sebaliknya. Yang ketiga ada penataan villa yang asimetris. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada Village of Assembly, yang di sini arsiteknya yaitu Le Corbusier, dan untuk tahunnya yaitu antara 1951 dan sampai 1963 di Icangdirah, India. Untuk fotografinya di sini yaitu Nicholas Ia Durai. Istana menjadi di Chandigarh merupakan filosofi dan gaya arsitektur utamanya. 5 poin arsitektur Le Corbusier dapat ditemukan dalam desain mulai dari denah terbuka hingga pemandangan lanskap Himalaya. Program ini memiliki ruang pertemuan melingkar, forum untuk percakapan dan transaksi, dan sirkulasi tanpa tangga. Selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip Le Corbusier, yaitu yang pertama, yang penggunaan pilotis untuk mengangkat struktur dari tanah, dan bentuk ini merupakan poin fasad bebas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang terakhir yang akan kami bahas di sini adalah Corbusier House United Habitation, di mana bangunan ini dibangun pada tahun 1959 yang berlokasi di Berlin, Jerman. Nah, pada bangunan ini dirancang sebagai simbol modernisasi Jerman setelah Perang dan Perang Dingin. Dirancang untuk pameran bangunan internasional pada tahun 1957. Di antara kondisi kehidupan yang padat, ada unsur kehidupan komunal yang menyediakan fasilitas dan aktivitas bagi orang-orang untuk berkumpul. Di mana Corbusier House ini juga merupakan perpanjangan dari gagasan kota taman vertikal untuk membawa villa menjadi gedung tinggi. Kemudian ada pun penerapan prinsip dari Le Corbusier ini. Bisa kita lihat pada bangunan ini juga menerapkan prinsip pilotis, di mana terlihat dari penggunaan kolom untuk sebagai struktur superstrukturnya. Kemudian ada juga penerapan pada koridor yang memiliki fungsi ganda tidak hanya sebagai ruang sirkulasi,
tapi juga ruang komunal baru bagi para tetangga untuk berkumpul dan bersosialisasi. Kemudian yang terakhir itu ada Corbusier House berdiri sebagai ikon monolitik lain dari arsitektur modern Le Corbusier. Nah, dan juga untuk bangunan ini termasuk ke dalam aliran brutalisme. Next. Nah, ini merupakan anggota kelompok kami di mana terdiri dari 8 orang anggota. Yang pertama itu ada Igede Gunawan Saputra, kemudian ada Ikomang Arya Adi Winata, ada Kosin Al-Arif, ada Gatot Setioso, ada Ida Bagus Ananda, Kusuma, Muhammad Ilham Katami, Anastasia Fikit Devani Songgara, dan terakhir ada saya sendiri, Kadek dengan Mas Ari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung pada grup chat di WA. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.